Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Baiklah, saudara-saudaraku, izinkan saya menyampaikan presentasi video mengenai tupoksi saya sehari-hari, yaitu selaku Kepala Seksi Laboratorium Klinik dan Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Baiklah, saya Saifullah akan menjelaskan secara rinci bagaimana tupoksi saya sehari-hari. Ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas individu dalam pelayanan publik ya. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tupoksi sehari-hari yang saya kerjakan, yaitu yang pertama di bawah sesi klinik masing ini ada tiga bagian teknis ya, tiga bagian teknis untuk laboratorium kesehatan kami. Yaitu yang pertama adalah bagian pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum ini di tim saya ini itu tupoksi yang saya harus lakukan adalah mengawasi, kemudian mengevaluasi, kemudian merencanakan, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di bagian teknis tersebut. Kemudian untuk bagian pemeriksaan umum ini, kita ada pemeriksaan seperti pemeriksaan pasien yang datang ke lab case, itu dilakukan pemeriksaan hipertensi, kemudian penyakit lainnya, kemudian detensi juga, kemudian dilakukan rekam medis. Namun dalam hal ini kami tidak melakukan pemberian obat, kami hanya boleh membantukan resep lah seperti itu. Nah, tetapi dalam pemeriksaan umum ini kami juga bisa melakukan pemeriksaan EKG, rekam jantung yang alatnya sudah kami punya. Nah, pemeriksaan umum ini tim labkes ini itu ada perawat, ada dokter, dan tim administrasi seperti itu. Nah, ketika ada pasien yang berhak dilakukan pemeriksaan laboratorium, nah itu akan dirujuk ke laboratorium klinik seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan ada tiga hal penting yang harus diketahui masyarakat tentang tupoksi kami, dan itu sangat penting untuk kesehatan Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena ketika ini didengar, ini akan bermanfaat untuk mencegah Bapak Ibu untuk terkena penyakit yang tiba-tiba menyerang sewaktu-waktu, dan itu memerlukan screening laboratorium. Nanti kita jelaskan bagaimana hal tersebut ya. Itu masalah pemeriksaan umum. Kemudian yang kedua ada laboratorium klinik. Nah, laboratorium klinik ini Bapak Ibu adalah bagian teknis kegiatan laboratorium yang melaksanakan pengerjaan pemeriksaan laboratorium secara klinik klinis ini dalam arti yang sifatnya ke manusia, misalnya sampel darah, kemudian penyakit KLB, virus, kemudian ada lain sebagainya. Contoh, tahun 2020 sampai 2000 awal ya, akhir 2000 sampai 2023 akhir, kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Nah, di situ kami merupakan salah satunya labkes yang punya alat yang satu-satunya alat PCR yang ada di Bangka Belitung milik pemerintah. Jadi bayangin Bapak Ibu, tupoksi saya ini harus mengawasi bagaimana pemeriksaan laboratorium COVID ya, mulai dari alatnya, reagennya, sampai dengan tim yang ada tim COVID. Jadi waktu itu kami tidak WFH, kami seperti teman-teman yang lain, kami tetap bekerja, Sabtu Minggu kami libur karena banyak sampel itu yang harus dilakukan pemeriksaan atau running ya, dan hasilnya harus cepat karena untuk memastikan pasiennya apakah dia akan isolasi dan sebagainya biar tidak menyebar luas. Jadi paling cepat kami melaksanakannya 1 kali 24 jam hasilnya harus keluar. Jadi sampel yang begitu banyak harus kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan seakurat-akuratnya. Dan alhamdulillah kami dengan dorongan kekuatan niat yang baik untuk menyehatkan masyarakat Bangka Belitung, alhamdulillah kami dapat berkahnya, yaitu tidak ada tim labkes yang sampai meninggal dunia. Mungkin di tempat lain ada yang meninggal atau di lokasi lain, tapi kami alhamdulillah kami tetap semangat untuk menyelesaikan COVID waktu itu. Kemudian ini hal penting ya. Pertanyaannya, setelah pasca COVID ini, alat PCR itu apakah digunakan seperti itu? Jadi kami sudah berinovasi, berkreasi bahwa alat itu nantinya insya Allah akan kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan HPV-DNA, Human Papillomavirus, di mana itu merupakan penyakit kanker leher rahim. Nah, di Bangka Belitung ini kanker leher rahim itu kebanyakan diketahui sudah stadiumnya lanjut ya, bahkan sudah parah, jadi banyak yang tertolong. Dan ini alat PCR ini bisa digunakan untuk men-screening kanker leher rahim tersebut ya.
Seolah mungkin dalam waktu 2-3 bulan nanti ibu-ibu, mama kita yang sudah menikah akan melakukan pemeriksaan screening ya. Nanti sampelnya akan berasal dari puskesmas. Jadi seolah bapak ibu, ibu-ibu ya, bukan bapak ya, ibu yang akan di screening HPV DNA ini harus melapor ke puskesmas atau minta di data puskesmas. Nanti sampelnya diambil oleh bidan puskesmas, dikirim ke kami periksa ya, seperti. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Itu tidak gratis ya untuk di tahun ini ya. Kemudian saya informasikan juga hal penting lagi ya. Ini ada 2 hal penting yang memang harus diketahui masyarakat tentang tupoksi kami ini, Klinikesmas ini, yaitu pemeriksaan Prolanis. Yaitu Prolanis ini adalah program penyakit kronis ya, di mana itu pemeriksaan meliputi kolesterol, HDL, LDL, kemudian gula darah HbA1c, gula darah puasa dan lain sebagainya, sampai dengan pasmir ya juga diperiksa. Dan itu adalah gratis diberikan oleh BPJS bagi peserta BPJS. Ya, itu setahun 2 kali. Jadi Bapak Ibu, selama ini masyarakat tidak tahu bahwa dia punya hak diperiksa gratis untuk Prolanis ya, seperti itu. Dan itu banyak tidak tahu. Banyak orang kawan-kawan yang periksa pribadi ke lab swasta dan lab lainnya. Dia periksa pribadi padahal dia sudah kena hipertensi, sudah kena kolesterol. Nah, dia bayar pribadi lumayan. Itu biayanya lumayan besar untuk pemeriksaan screening laboratorium tersebut, Prolanis tersebut. Dan ini sebenarnya tidak tanggung biaya ya. Ini dijamin oleh BPJS, semuanya tidak ditanggung biaya, yang bayarnya dari BPJS Bapak Ibu. Itu khusus untuk peserta BPJS. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Jadi bagi yang ibu-ibu, bapak-bapak yang punya hipertensi, tensinya tinggi atau kolesterol tinggi, gula darah tinggi, itu wajib lapor ke puskesmas, minta menjadi anggota Prolanis, kemudian minta diperiksa laboratoriumnya setahunnya 2 kali. Kami siap datang ke puskesmas subuh-subuh karena puasa Pak, dari malam sampai pagi nggak makan ya. Jadi kami ambil darahnya, kami periksa. Periksanya apa? Kolesterol, HDL, LDL, gula HbA1c. Gula HbA1c ini itu adalah gula yang udah menumpuk 2 tahun yang lalu. Dan ini mohon maaf ya, ini saya sampaikan penting sekali untuk masyarakat Bangka Belitung, bahwa gula HbA1c ini dia menjadi rujukan dalam untuk keberangkatan haji. Ketika gula darah HbA1c ini di atas angka 8 hasilnya, maka jemaah tersebut tidak bisa istitohah. Artinya dia tidak bisa berangkat haji di tahun ini. Dia akan ditunda sampai tahun berikutnya. Dan itu pun ketika gula darah HbA1c di bawah 8. Jadi labkes ini kami juga selain hanya meriksa, kami juga melakukan pelayanan konsultasi ya, bagaimana supaya HbA1c ini turun, bisa berangkat jemaah bisa haji. Nah, kami siap menerima itu. Nah, seperti itu ya, itu untuk HbA1c ya. Nah, ini hal penting. Ini informasi terbaru untuk para jemaah haji, atau adapun misalkan kawan yang ingin berangkat jemaah haji, ini perlu diketahui. Jangan sampai nangis tidak bisa berangkat ya. Karena kita menemukan di lapangan ada suami istri, suaminya berangkat, istrinya nggak bisa. Karena nggak bisa bareng, karena nilainya beda, hasil laboratoriumnya berbeda, kesehatannya berbeda. Nah, itu terkait laboratorium klinik. Nah, laboratorium klinik khusus Prolanis ini dia mempunyai fungsi yang sangat banyak ya. Fungsi sebagainya itu apa? Karena gini, di pemerintah Provinsi Bangka Belitung itu sendiri banyak kita temukan berita-berita, kemudian informasi bahwa ketika pensiun tiba-tiba stroke, terbaring di tempat tidur, akhirnya meninggal dunia. Kenapa? Karena dia jarang di screening laboratoriumnya Bapak Ibu. Jarang diperiksa tensinya, jarang diperiksa kadar gula darahnya, jarang diperiksa kolesterolnya. Kami fungsi saya sehari-hari, nah itu juga melakukan pengawasan, pembinaan termasuk mengopulasi kegiatan medical check up laboratorium ini. Nah, salah satunya untuk mengecek fungsi ginjal, fungsi hati, kolesterol dan lain sebagainya. Dan itu salah satu pemeriksaan itu adalah untuk mencegah terjadinya penyakit yang namanya silent killer, yang tiba-tiba meninggal mendadak waktu itu. Ketika orang tiba di kamar mandi, meninggal. Ketika di tempat tidur meninggal. Bukan menentang aja. Itu salah satunya adalah disebabkan oleh salah satunya jarang screening, karena tiba-tiba kolesterolnya naik, tensinya naik, akhirnya kemana-mana. Dan itulah pentingnya Bapak Ibu saya sampaikan di tupoksi saya ini. Dan tupoksi ini harus kami sosialisasikan ke masyarakat. Jangan ke masyarakat, kawan-kawan di Pemprov aja banyak yang nggak tahu Bapak Ibu. Nah, ini terkait tupoksinya ada tupoksi ya, yang seksi yang saya penting. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknis laboratorium kesehatan masyarakat Labkesmas. Labkesmas ini, nah itu melakukan pemeriksaan pada air minum di masyarakat, air minum kemasan yang kita minum sehari-hari, kemudian limbah juga, kemudian
bakteri juga yang ada di air minum, KLB, misalkan di pesantren ada KLB penyebabnya air minum. Kami periksa airnya Bapak Ibu, apakah mengandung bakteri coli penyebab diare. Nah, jadi itu salah satu pengawasan saya di teknis laboratorium Kesmas, khusus meriksa air. Kemudian air minum, jadi air minum yang Bapak Ibu minum di kemasan itu sudah kami periksa. Ketika sudah dijual dia memenuhi syarat seperti itu. Dan itu melalui perizinan terpadu ya seperti itu. Jadi hasil labnya itu digunakan untuk perizinan terpadu. Dan alhamdulillah labkes kami sudah akreditasikan dan kalau sudah ISO, ya sudah ISO. Jadi kami memang dipercaya sebagai salah satunya labkes provinsi di Bangka Belitung yang terstandar ya untuk pemeriksaan laboratorium Kesmas, termasuk juga lab klinik seperti itu. Jadi pemeriksaan laboratorium Kesmas ini bukan hanya air minum kemasan, bukan hanya air minum yang di masyarakat, sumur bor masyarakat, tetapi juga kami mempunyai tupoksi yaitu untuk memeriksa restoran, hotel ya. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa itu adalah makan minum sajinya, apakah mengandung kuman dan lain sebagainya. Kemudian siapa lagi yang diperiksa? Ya, selain makanan hotel, makan minum hotel, restoran, seperti kayak McDonald ya di Pangkal Pinang, itu labkes polisi yang periksa. Nah kemudian selain itu apa? Petugasnya Bapak Ibu. Nah, polisi kami memiliki petugas yang menyajikan makanan, yang membuat makanan. Dia akan dilakukan pemeriksaan namanya rectal swab ya. Rectal swab itu dilakukan untuk rectal swab itu artinya swab feces ya, yang diambil dari anus ya. Dari lubang anus itu dia ambil kemudian diperiksa apakah petugas pemasak yang bagian masak ya, atau chefnya ya, atau kokinya lah, atau yang mengedarkan makanan, apakah dia fesesnya mengandung bakteri E. coli patogen. Nah, ketika dia ada bakteri E. coli patogen, maka itu harus dilakukan pengobatan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Itu lamanya kurang lebih 1 atau 2 minggu. Setelah itu diperiksa lagi. Nah, ketika diperiksa lagi, baru dia hilang bakterinya, baru dia boleh bekerja. Jadi selama dia masih positif ada E. coli patogennya, chef ataupun koki ataupun yang menyajikan makanan, dia dinonjobkan sementara Bapak Ibu. Akhirnya artinya diberhentikan sementara untuk melakukan pekerjaan sampai dia sehat, tidak ada E. coli patogen. Nah seperti itu. Kenapa? Agar dia tidak menularkan ke masyarakat. Nah itulah betapa pentingnya tupoksi kami ini Bapak Ibu. Mohon doanya biar kami tetap lancar. Kemudian kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit, ada namanya infeksi ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, datang ke rumah sakit tidak akan kena infeksi, mulai dari operasi dan sebagainya. Kenapa? Karena salah satu kegiatan kami adalah melakukan pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit. Melalui apa? Melalui aposes swab. Jadi aposes swab itu diambil sampelnya, disuap, kemudian yang ada di AC, kemudian di alat operasi. Jangan sampai alat AC, alat operasi, AC dan lain sebagainya di ruang operasi itu mengandung kuman yang berbahaya, yang akhirnya menyebabkan infeksi pada pasien. Nah itulah salah satu fungsi kami Bapak Ibu. Jadi di labkes ini begitu fungsinya, sangat baik untuk masyarakat. Jadi tupoksi saya sehari seperti itu. Kemudian saya juga harus menjamin ketersediaan reagen, kemudian memanajerial teman-teman di tim kerja kami, kemudian melakukan manajerial pengawasan juga di tim kami agar laboratorium yang kami lakukan pelayanannya berkualitas dan bermutu Bapak Ibu. Jadi inilah hal penting yang saya sampaikan dalam hal pelayanan publik ini di tupoksi saya selaku Kepala Seksi Klinik Kesmas ya di OPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Baiklah, dalam video ini mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Saifullah mengundur diri, kemudian ambil yang manfaatnya, yang tidak manfaat ya menjadi PR kami masukan untuk kami, kemudian akan kami perbaiki ke depannya kinerja kami dan upaya tupoksi kami. Mungkin demikian, saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.